Halo, selamat pagi Kak Jojo. Itu kalau konten ya Kak ya, bukannya semoga benar. Apalagi itu konten saya bukan soal positive vibes, penyemangat. Even positive vibes yang saya keluarkan kartu yang bagus-bagus semua, yang tanpa saya buat-buat, saya shuffling ya. Itu untuk penyemangat pun selalu saya katakan jangan lupa perjuangan, keyakinan dan doa. Kalau di live beda, memang kalau di live kalau ada yang apakah bisa kelihatannya. Tapi itu pun juga selalu saya katakan ada asalkan ya. Saya ingat karena Kak Jojo baru 2 kali sih ngomong semoga benar. Karena yang pertama itu mengenai penyemangat juga sih ya. Keluarga 8 pentakel dan yang satu kartu monologi itu juga relevansinya ada, kelihatannya bagus. Dan kamu juga ngomong semoga benar Kak. Ya, tadinya saya balas tapi kepanjangan. Udah deh, akhirnya saya buat tuh konten penjelasan lengkap mengenai 8 pentakel. 8 pentakel itu ketekunan yang menghasilkan pada akhirnya. Di kata kuncinya aja tuh sudah ada refinement. Refinement itu perbaikan, jatuh bangun, isi intinya dari interpretationnya. Mau jatuh bangun seperti apapun, dia tidak memilih untuk bosan, tapi untuk terus lanjut tekun bekerja yang akhirnya menghasilkan seperti itu. Jadi seperti jalan sudah tersedia oleh Tuhan pencipta semesta, gambaran sudah terbuka, tapi yang menjalani kalian ya. Even di live juga selalu saya katakan kelihatannya bisa kembali kalau dari perasaan. Semoga tindakannya juga sama, nggak ada salahnya kalau sang wanita untuk kontak duluan, tapi nggak usah panjang-panjang, sebagai teman dulu kalau mantan. Kalau masih pendekatan, sebaiknya juga pendekatannya hati-hati, jangan terlalu kelihatan kesukaan banget ya. Cowok juga saya bisa lebih nasihatnya lebih, ya udah kamu perjuangannya tunjukin kalau kamu benar-benar mau berjuang demi dia, pengorbanan demi dia, tapi dengan cara yang baik. Kamu harus tahu momen yang tepat. Kalau dia lagi katanya uring-uringan, bisa jadi dia lagi siklus lagi dapat, jadi mungkin bukan saat yang tepat. Perjuangan laki-laki itu harus benar-benar berjuang kalau dalam pendekatan, dengan cara memahami banget sang wanita itu maunya apa, nggak sukanya apa, dan mau nggak mau harus lihat kalau dia katanya lagi nggak mood, udah stop dulu pendekatannya, jangan saat itu ya. Kalau yang tempat kakak komen itu kan mengenai pihak ketiga ya, itu pun juga pelaku pihak ketiga. Di part satu itu saya juga bicarakan pelaku pihak ketiga, ada yang komen sebagai korban. Ya oke lah, mungkin kalau curhat nggak apa-apa asalkan sopan ya. Mungkin dia curhat kesaksian dia sebagai korban, walaupun saya bahasnya bukan korbannya, bukan korban pihak ketiga, bukan korban perselingkuhan, tapi pelaku pihak ketiga ya. Pelaku pihak ketiga, karena banyak yang nanya gitu ya, saya pihak ketiga, saya istri siri, saya udah punya suami tapi saya deket dengan suami orang lain, sama-sama tahu itu bakal gimana ya hubungan kami. Yaitu terbaca gambarannya seperti apa. Nah, itu maka jadi saya inspirasi. Kalau di live ya, kelihatannya kedepannya bisa bagus, tapi hati-hati ujung-ujungnya sih kalau udah seperti ini bisa berubah juga. Perasaan manusia tuh bisa berubah. Manusia tuh imanen, mudah berubah. Imanen tuh gamblangnya ya. Bukan imanen dalam kosakata agama tertentu ya, di Katolik atau di mana. Imanen itu tuh manusia gampang berubah, seperti sehari rajin ibadah, sehari malas. Itu contoh. Kalau transcendental itu hanya satu Tuhan. Transcendental itu tidak pernah berubah ya. Seperti itu aja sih Kak Jojo ya. Karena saya ingat banget dengan Kak Jojo ya, sampai saya buat konten 8 pentakel. Bisa di lihat scroll bawah dalam playlist edukasi opini tarot, yaitu edukasi mengenai 8 pentakel dari Galaxy Tarot Application yang memang saya pakai karena saya merasa paling cocok dengan aplikasi tersebut, yang paling cocok dari yang ngajarin saya ya mengenai tarot. Tarot itu belajar 78 kartu, artinya beda-beda. Asalkan pakemnya sama Rider Waite, semua aplikasi arti intinya sama-sama aja, kecuali tarot cinta. Tarot cinta itu tuh kalau kamu cari di aplikasi sulit ya. Banyak di blogspot, di net. Blogspot itu kamu tahu kan, orang yang sudah berpengalaman dan dia bikin website blog. Itu kalau kamu cari banyak sih tarot cinta blogspot. Karena tarot cinta aplikasi itu hampir nggak ada, rata-rata tuh ngebahas secara inti. Kalaupun ada soal romansa kayak 8 pentakel ya, ketekunan dalam percintaan untuk bisa secara konstan menemui orang yang dia cintai. Tapi itu kan hanya sekilas. Kalau mau bener-bener intinya banget, tarot cinta itu setiap tarot beda-beda. Seperti kalau saya bilang 7 piala, kalau belum ada komitmen, dia suka sama kamu tapi dia masih membuka hati terhadap yang lain. Itu banyak yang marah loh dulu ya.
pada saat saya masih bisa, kontennya masih bisa meledak, masih lumayan ribuan. Padahal mah emang kenyataannya seperti itu. Kalau di saya, kalau kamu nggak setuju ya udah ke petarot lain. Contoh ya, sama The Lovers juga hubungan cinta baru, karena artinya juga choice, crossroad, simpang jalan, pilihan. Kalau sudah ada komitmen, pernikahan, tunangan, pacaran yang tidak dirahasiakan, itu jatuhnya waspada orang ketiga. Tapi tergantung pembacaan juga. Kalau 10 kartu kan saya pisahkan tuh personifikasi. Tapi kalau belum ada komitmen, masih pendekatan atau mantan, komitmen yang belum ada atau sudah tidak ada, itu jatuhnya bisa hubungan cinta baru bisa dimulai. Tapi itu semua sekali lagi gambaran yang terbuka yang menjalani kalian. Perasaan manusia bisa berubah, makanya silakan diupdate terus ya. Yang pasti mah juga kalau saya nasihatin wanita ya, silakan kamu chatting mantan kamu duluan kalau kamu merasa dianya udah baik sama kamu. Kalau kamu masih ada perasaan sama dia dan terbukanya bagus, tapi saya saranin kalau kamu chatting dia 3 kata aja. Kalau mau paling bagus tuh minimal voice note ya, karena gaya bicara kamu tunjukin bahwa kamu sudah tidak marah. Netralnya kalau saya selalu ajarkan ya, contoh gitu kan, saya tidak pernah mau ada masalah dengan orang lain, terutama dengan kamu. Atau saya, halo apa kabar, saya tidak mau ada halo apa kabar. Aku cuma pengen bilang ya, kalau aku tuh sebenarnya tidak pernah mau ada masalah dengan siapapun, termasuk dengan kamu. Aku tidak mau ada masalah, kamu apa kabar. Dia cukup gitu aja untuk menunjukkan kamu sang wanita sudah tidak marah lagi dengan laki-laki itu, untuk menunjukkan kamu sudah lebih dewasa, tidak lagi seperti saat putus. Contoh seperti itu. Jangan panjang-panjang, itu selalu saya bilang. Kalau cewek kontak cowok, kalau cowok kontak cewek itu harus di saat yang tepat, dan bisa harus paham itu cewek lagi maunya gimana, maunya apa, sukanya apa, nggak sukanya apa, dan pada saat putus gimana, jangan sampai terulang lagi seperti itu. Jadi kalau di konten itu bukan benar atau salah ya. Kalau amin ya, ada yang ngomong amin ya amin, semoga tindakan dia bisa jadi betul, silakanlah. Amin kamu semoga benar ya, mungkin semoga benar, semoga kamu bisa menjalankan, bisa memutuskan antara dua belah pihak itu dengan baik. Kan itu di tempat di mana kamu komentar itu tuh ujung-ujungnya tuh kayak dua pilihan yang saya omongin. Walaupun saran saya kepada orang yang komit aja deh. Tapi sekali lagi ya kembali ke kalian, pilih yang mana. Saranku pilih salah satu, seperti itu. Jadi kalau ditanya mana yang benar, semoga benar, gak ada yang benar, aku gak benar. Itu pilihan ya. Konten itu pilihan. Even di live juga selalu saya bilang ada asalkan. Karena sekali lagi manusia itu imanen, hati mudah berubah ya. Makanya takut yang benar itu juga selain ketemu langsung juga, selain berkisah juga sebaiknya apa yang sudah dijalani. Karena kalau belum terjalani, contoh ya, nanti sidang skripsi saya gimana ya, ada juga banyak yang nanya kayak gitu. Atau ujian saya mau masuk apa gitu, apakah bisa keterima, selalu saya tanya udah terjalani atau belum, sambil saya buka. Ujung-ujungnya saya cek, oh udah terjalani. Kalau udah terjalani, amin, tinggal doanya ya. Kalau belum terjalani, belum, masih minggu depan. Kalau belum terjalani ya kamu baca skripsi, dibaca, dipahami, bukan untuk dibaca dihafal. Kan hafalan bisa hilang, bisa buyar ya. Dipahami kayak baca majalah biasa, dipahami. Intinya mah kalau belum terjadi dan kamu udah nanya ke tarot, kamu harus berjuang dulu. Kalau sudah terlaksana, doanya ya, keyakinan doa kamu, tergantung apapun keyakinan dan doa kamu. Aduh udah 10 menit. Terima kasih, saya percepat 1,1 kali.